Mbak, kalau punyanya perempuan dijilat diemot posisi gimana yang Anjir. paling enak? Tutor. Baru mulai. Lu Badi gimana nih? Baru mulai udah begini-ginian. Tapi nggak apa-apa sih. Ini edukasi ya. Ini edukasi. Perhatiin. Sambil duduk ya, dengerin. Ya, dengerin. Jadi kalian para cowok itu kebanyakan pada salah fokus. Kalian itu pada fokus ke lubangnya kan, jilat, sedot di lubangnya. Kalau kayak gitu terus, kita itu sulit untuk keluar dan juga kalian mukanya bakalan banjir juga ya. Kalau fokus di lubang, aduh mukamu pasti banjir. Oh gitu. Jadi kalian tuh harus fokus di titik sensitifnya. Di mana itu? Di atasnya itu ada kacang. Aku udah sering bahas. Tapi ada tuh ada Di kaca. atasnya tuh ada kayak gotri, kacang. Di situ yang harus dimainin pakai lidah, diputer-puter pakai lidah, atau ngerti lagi gua. disedot, diseruput. Oke, kopi kak. Kalau fokusnya Diseruput. di situ, nggak sampai semenit, mancur dah udah. Jadi kayak lubangnya tuh sesekali aja jilat dari bawah. Tapi kalian fokusnya nyedotnya, maininnya yang di atasnya kacang kecil. Gitu guys. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih ya kak informasinya. Teruntuk orang-orang yang dulu sering ngeledekin gue pas waktu gue masih bayi. Ngeledekinnya kayak gini. Mana muka jeleknya? Mana muka jeleknya? Asal lu tahu. Jeleknya sampai sekarang. Makanya kalau mau ngajak bercanda, kalau mau ngeledekin, sama ucapan tuh jangan sembarangan. Iya. Lu tuh ya wajib lu tanggung jawab lu sampai sekarang lu sampai udah aki-aki masih tertulis begitu. Halo, Iya, halo. maaf ya tadi. Maaf, kenapa? Maaf soalnya aku gak seganteng di foto. Di foto juga kamu gak ganteng. Kak, hargain lah. Seenggaknya buang-buang dikit nggak apa-apa lah buat tenangin hati itu cowok. Jangan terlalu jujur-jujur banget lah. Kacau juga lu. Nyenengin orang kan dapet pahala. Ya ampun. Jadi berapa gaji yang kamu inginkan? Pertanyaan yang berkualitas. Jelas, 20% di atas UMR adalah harga mati. Tuh, cakep bang. Bener bang, keren. Kita cuma bisa bayar kamu UMR. Bambang. Sesuai dengan namamu, Bambang. Banknya apa? Bangsat. Hidup di kota Jakarta, kota yang penuh ambisi. Kejam bagaikan ibu tiri. UMR bagaikan kenyang tanpa isi, hanya cukup membeli tai. Tapi ini bukan soal tidak menghargai. Tapi ini tentang harga kebutuhan yang semakin membebani. Hidup berjalan setengah hati. Padahal di dalam hati ingin mati. Dasar kau babi. Tapi nggak apa-apa. Keren lu bang. Sumpah, semoga diterima ya bang ya. Kalau lu udah jadi HRD, jangan lupa lu naikin UMR sesuai dengan keinginan lu bang. Oke bang, thank you. Anjir, lempar-lemparan lumpur itu. Itu bahaya kali kena mata. Udah dilempar lumpur, diinjek. Double kill. Mana pohonnya miring anjir banget ya. Itu nggak bahaya apa? Hadiahnya nggak seberapa. Gue pernah tuh ikut kayak gitu tuh. Hadiahnya nggak seberapa, capeknya sampai berminggu-minggu. Gila itu badan tuh pada sakit itu. Diinjek-injekin mulu. Menang mah kagak. Anjir. Tapi nggak apa-apa sih. Buat seru-seruan ya oke lah. Ngapain sih bang? Kok malah ikut-ikutan sih? Baru pada belajar naik motor kali ya?
Gimana sih? Jadi cilaka semuanya, ya ampun. Nah lo, lagian makanya Bu, jangan dikit-dikit marah, emosi mulu, apa-apa dibikin emosi mulu, kan akhirnya dikerjain loh. Bos si abangnya juga ngehe juga nih. Cukup sekali ya bang, kasihan juga itu kalau begitu mah. Kenapa kau bunuh tuh? Oh ini yang lagi viral ya. Asalnya tuh oleh apa? Belum waktunya. Hah? Belum waktunya habis saya disuruh keluar. Oh, belum waktunya habis sudah suruh keluar. Iya. Ah. Keluar dari mana? Kamar. Dari kamar. Terus? Karena kesal, Iya. akhirnya Aku timbulnya. bungkam. Ah. Gimana cara kamu kamu? Saya dari belakang. Terus? Saya bungkam pakai baju korban. Ah. Terus dianya nggak bisa bicara, langsung aku ikat. Terus? Terus Itu pas sudah kau bungkam itu udah mati belum? belum. Belum, kau bisa tahu itu belum mati? Dia masih gerak. Hah? Dia masih gerak. Masih gerak? Iya. Masih kamu ajak main kan? Tidak. Waktu kamu ikat, Tidak. itu luka semua. Nggak tahu Pak. Saya habis ngikat aku nggak main sama sekali, langsung pergi. Nah, kau pergi kemana? Langsung pergi ke rumah. Naik Balik. apa kau? Naik motor korban. Naik motor korban langsung kau tembak ke rumah kau Muara Padang tadi? Iya. Hah? Iya. Terus sampai rumah kau merasa bersalah? Tumpah. Iya. Apa kau merasa bersalah? Ketakutan. Duh kacau banget sini. Iya. Lihat jelas ke mukanya. Jelas. Nah, gimana dia datangin kamu? Dia pakai baju warna putih, Terus? rambut panjang, sambil gendong. Gendong? Wah anjir, Iya. bukan di dalam mimpi loh, tapi jelas langsung loh. Suruh aku pergi ke makam. Suruhnya pergi ke makam. Terus? Ziarah. Ziarah Minta maaf sama keluarga. sama keluarga. Terus? Terus disuruh selamatan. Itu dia datang. Apa posisi kau lagi tidur di mimpi ke? Nggak tidur Pak, ketakutan. Dino lain itu. Dino lain itu. Itu HP apa yang kau ambil sudah kau bunuh? HP. Sama apa? Motor. HP-nya mana? Aku buang. Kau buang mana? Sungai tadi. Kunci motornya mana kunci motornya? Aku buang Pak. Motornya memang kau taruh sana? Iya. Tujuan kau ambil motor sama HP apa? Buat aku melarikan diri. Buat melarikan diri. Buat Terus? apa? Ngilangin apa? Sama hilangnya apa kata kamu tadi? Hah? Hah? Yang jejak. Hilang jejak. Jejak. Gue sih lebih kasihan lagi ke suaminya ya. Ini kan dia lagi hamil juga posisi ya. Kok bisa-bisanya maksudnya kok sampai melakukan open BO kayak gitu. Posisinya dia kan sudah jadi istri gitu. Ada suami yang bertanggung jawab. Jadi dia tuh melakukan itu posisi hamil juga. Ya semoga almarhumah diterima di sisi Allah dan dihapuskan segala kesalahan kekhilafannya. Dan semoga buat pelaku dihukum dengan setimpal. Dan untuk suaminya semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan digantikan dengan yang lebih baik. Tai. Itu tai mana hijau banget tainya. Bangke. Udah 3 bulan ini gue ngalamin KDRT dan baru kali ini gue baru bisa speak up. Wah anjir parah sih nih. Buat kalian Sampai para bengep cewek lu, Kak. harus hati-hati pilih suami. Kamu ngapain? Klarifikasi. Klarifikasi apa? Lu mukulin gua. Mau buat gua viral. Lu mukulin gua. Viralin gua. Harusnya lu yang viral. Gua lebih parah. Ini mah bukan KDRT. Bener sih, bener KDRT tapi kebalik. Bukan istrinya bengep. Lakinya hampir cacat anjir. Melaknat. Cewek. Ngapain lu? Mampus diberhentiin lu.
Mukanya panik, mampus lu. Ayo lo. Lagi gini-gini aja sialan, emang cewek apaan? Kebiasaan tuh, gue juga punya banyak temen tuh kayak gitu tuh. Manggil, sekalinya nengok dia ngumpet. Coba lihat CV-nya. Dia lagi nih. Keren nih, pelamar kayak gini gue demen Bang, nih. dengerin gue ya. Ini CV gue cetak pakai duit Jing. Ya. Betul. Seandainya gue kelar ngelamar di sini, gue keluar dari ruangan ini dan CV ini lo buang ke tempat sampah, percayalah kau wahai tua bangka, lubang kuburan lu nggak akan lebih besar daripada lubang pan. Jadi apa tujuan kamu apabila perusahaan menerima kamu bekerja di sini? Saya akan bekerja sebaik dan seoptimal mungkin Pak, agar saya mampu memberikan kontribusi saya secara maksimal terhadap perusahaan ini Pak. Agar kedepannya perusahaan akan bisa memberikan saya kepercayaan untuk mendapatkan jabatan tertentu, lalu bisa menggeser posisi Bapak sebagai HRD, supaya nggak ada lagi HRD yang modelan pantai kayak Bapak. Lalu Bapak menderita, nganggur, dan Bapak akan merasakan apa yang pelamar rasakan. Jujur ya, sebenarnya CV kamu ini bagus. Tapi barusan staf saya ngecek kalau nama kamu ini bermasalah di BI checking. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, kamu belum bisa keterima di sini. Begitu Pak ya? Begitu jadinya. Bapak ini apa ya? Babi. Pak, asal Bapak tahu ya, kita yang lamar kerja itu ngebela-belain untuk utang. Begitu dapat kerja untuk bayar utang, tiba-tiba keluarlah peraturan baru Semerlap Biadab ini yang mengharuskan para pelamar untuk tidak punya hutang. Bapak ini maunya apa? Keren nih, abang ini bener-bener panutan gue nih. Harusnya begini memang, apalagi dengan peraturan sekarang ya. Masa iya BI checking ngaruh ke melamar kerja? Justru dia kerja supaya dapat duit untuk bisa bayar utang. Lah gimana bisa bayar utang? Sedangkan kerjanya aja ada seleksi BI checking. Ya enggak aja pemerintah sekarang ini. Bingung gua, bener. Semoga aja bener-bener bisa berubah ya peraturannya ya. Ya karena orang gimana mau bayar utang? Mau kerja aja, dia ngutang-ngutang untuk sehari-hari, untuk ongkos, untuk bikin lamaran. Terus kalau ada yang bermasalah di BI checking, kagak bisa diterima di PT. Kocak, asli, kocak banget. D1 mampir ke rumah janda. Si anjing. Si anjing. Polos banget, polos. Serius. Coba lu pergi naik pesawat di posisi kayak gitu, mau teriak ya nggak mungkin. Sayang sabar ya bang ya, semoga ada keajaiban bang. Video ini diupload ketika tim SAR menemukan ponsel beliau. Rekaman ini lebih valid daripada black box. berarti udah almarhum dong. Anjir. Langsung pasrah mukanya. Iya mau gimana? Orang udah terlanjur naik, mau turun ya nggak mungkin. Emang naik angkot bisa berhenti tengah jalan. Jangan ceritakan teman lo yang di sebelah bang. Tetap ikhlas dan jangan panik. Ceritanya nggak mungkin menyelesaikan masalah juga. Si anjing, dia lagi mau menyelamatkan bumi, malah dikobel. Macam mana Ici bos, silutku dikobel-kobel. Udah keren mau menyelamatkan bumi dikobel.
Nah lu, anjing gede banget lagi anjingnya. Aduh, selamat nih itu baju biru. Kasian banget anjir. Kirain di prank ya, ternyata beneran. Kebanyakan di prank, makanya prank-prank itu nggak bagus ya. Jadi pas kenyataan disangkanya ngeprank, kena lu. Aduh, kasian banget lu, tong. Lelaki tidak bercerita. Wah, keren mobil lu, Bang. Ketipu aing ketipu. Laki tidak bercerita ya tiba-tiba nabrak orang anjir. Sayang, kamu di mana? Buruan kesini, aku diganggu warga. Cantik banget pasti ceweknya. Gua bukan diganggu, ketawa nyolong kali itu ceweknya bang, makanya dipepet warga. Mana diempet-empet semua lagi. Anjir. itu apa? Anjir. Itu rambut ya. Gagal dong, gagal ganteng, iya parah.